Polda Papua Barat merilis 12 foto DPO pembunuhan pekerja jalan Trans Bintuni. Penjabat Gubernur Papua Barat optimis penetapan Provinsi Papua Barat Daya akan segera dilakukan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 10 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kepolisian Daerah Papua Barat kembali merilis 12 nama daftar pencarian orang atau DPO pembunuh pekerja jalan Trans Papua Bintuni Maibrat yang terjadi pada tanggal 29 September 2022 lalu. Atau mengetahui kebenaran. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi mengatakan sesuai perintah Kapolda Papua Barat, pihaknya merilis daftar pencarian orang atau DPO pelaku pembunuhan 4 warga sipil pekerja jalan di distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan laporan polisi nomor LP A/155 9 Romawi 2022 SPKT Polres Teluk Bintuni, dari hasil keterangan para saksi-saksi sebanyak 9 orang selamat, ditambahkan keterangan masyarakat maupun hasil olah TKP dan video visual yang beredar. Maka kemarin Dirkrimum Polda Papua Barat telah mengeluarkan daftar pencarian orang bagi para pelaku. Seizin Bapak Kapolda Papua Barat, hari ini kita akan merilis daftar pencarian orang atau DPO para pelaku pembunuhan 4 warga sipil pekerja jalan di distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni yang terjadi pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan laporan polisi nomor LP A/155 9 Romawi 2022 SPKT Polres Teluk Bintuni Polda Papua Barat, dari hasil keterangan para saksi-saksi yang 9 orang yang selamat, keterangan beberapa masyarakat, kemudian hasil olah TKP dan beberapa video visual yang beredar, maka tim Direktorat Reserse Umum Polda Papua Barat beserta Polres Bintuni kemarin mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap para. Adapun nama-nama ke-12 pelaku diantaranya Martinus Aisnak, Frankie Muuk Orocomna, Tom Aimau, Manfred Fatem, Manuel Aimau, Willy Sakov, Thomas Muk, Martin Aikingging, Matias Aisasior, Barnabas Muuk, dan Sutiawan Orocomna yang merupakan orang-orang yang berada dalam video pembunuhan 4 pekerja Trans Papua. Adapun DPO tersebut nanti setelah ini akan kami viralkan kepada semua jajaran Polda Papua Barat dan sampai ke level desa. Yaitu yang pertama atas nama Martinus Aisnak, kemudian Frankie Muluk, ketiga Tom Aimau, yang keempat Manfred Fatem. Manfred Fatem ini dia sudah 3 kali melaksanakan aksinya yang di pos Kisor yang mengakibatkan rekan TNI meninggal dan penyerangan pekerja jalan yang menuju ke di daerah Maibrat. Kemudian Manuel Aimau. Nah, kemudian yang satu yang ujung ini masih tanda tanya, kan masih dalam lidik. Kemudian Willy Sakov, Thomas Muluk, 9 Martin Aikingging, 10 Matias Aisasior, 11 Barnabas Muluk, 12 Sutiawan Setiawan Oropomna. Kabid Humas Polda Papua Barat berharap kepada masyarakat yang mengetahui para DPO ini segera melaporkan kepada pihak keamanan maupun dapat menghubungi call center kepolisian di nomor 110
atau dapat menghubungi nomor Polres Teluk Bintuni 0812 1670 1029. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen pilkada serentak yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang diharapkan aparatur sipil negara tidak bergabung dengan partai politik karena ASN harus netral. Hal tersebut disampaikan pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memimpin apel gabungan pada Senin 10 Oktober 2022 di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Karena tugas ASN hanyalah mengabdi kepada masyarakat dan tidak berpolitik. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam arahannya mengatakan ASN tidak boleh bergabung dalam partai politik dan apabila diketahui dapat dilaporkan sehingga ASN diharapkan dapat waspada dengan hal tersebut. Karena pemerintah tetap menuntut ASN harus netral. Kalau ada ASN yang tidak netral akan diberikan sanksi tegas. Waspadai, jangan sampai nanti nama-nama kita ada masuk di dalam salah satu dua partai. Ya, mungkin karena kedekatan, mungkin karena hubungan ya. Tiba-tiba ada nama tercantum di situ, lawan baca dan lawan lapor. Nah, ini masalah. Jadi tolong masing-masing pegawai untuk mewaspadai ini. Karena apa? Pemerintah tetap menuntut sampai dengan sekarang seluruh ASN harus netral. Hal lain yang juga disampaikan terkait dengan pesan yang disampaikan dari pimpinan hingga ke pelaksana tugas di setiap OPD harus menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan. Karena kita adalah perwakilan pemerintah di daerah untuk melayani masyarakat di daerah. Kita kerja sudah bagus, ada kebijakan-kebijakan direktif ya, yang saya secara sering mengingatkan pada para pimpinan eselon 2, 3. Itu saya berharap teman-teman di bawahnya ya sebagai pelaksana ya harus kekeh pegang teguh petunjuk itu, arahan itu. Bisa dipahami kan tidak? Jadi orang bilang kita harus loyal tegak lurus. Kecuali saya mengajak hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Saya ini secara tidak sadar adalah perwakilan pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah ini. Artinya kebijakan yang dari pusat itu yang saya pedomani, yang saya turunkan, kita terjemahkan bersama sampai ke masyarakat. Diharapkan ASN sebagai abdi negara harus profesional dalam menjalankan tugas melayani masyarakat dengan program-program yang telah dibuat selama tahun 2022. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw optimis pembentukan Papua Barat Daya akan segera diputuskan oleh pemerintah pusat dan saat ini prosesnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Hingga saat ini, waktu persidangan penetapan Provinsi Papua Barat Daya belum juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi tanda tanya besar di sekitar masyarakat di Papua Barat, terlebih khusus di wilayah Sorong Raya, tepatnya di daerah yang akan dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Paulus Waterpauw, penjabat Gubernur Papua Barat saat ditemui usai memimpin apel gabungan, mengatakan terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, ia mengatakan saat bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, prosesnya sudah berada di tingkat pimpinan, sehingga saat ini tinggal menunggu waktu terkait dengan agenda pimpinan DPR RI. Diharapkan dalam waktu dekat prosesnya dapat segera dilaksanakan. Ya, berkaitan dengan beberapa agenda-agenda strategis yang kita punyai, baik dari kabupaten, kota maupun provinsi yang sudah saya bawa bersama-sama dengan Bapak Kepala Bapeda, Kepala Kaban Keuangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah,
dan sebagainya. Di antaranya kemarin kan kita sudah juga berhasil menggolkan Perdasus dan Perdasi ya. Dan juga bagian lain yang kita juga sedang komunikasi terus untuk harmonisasinya ya. Ya saya justru punya optimisme untuk bisa segera diputuskan ya. Namun demikian karena itu mekanisme saja yang saya pikir kita tidak masuk di ranah itu. Nanti apa-apa yang menjadi kepentingan puncak sampai ke keputusan itu kan itu sudah serahkan sepenuhnya kepada pusat ya. Lebih lanjut disampaikan terkait dengan ibu kota provinsi Papua Barat Daya diusulkan di Kabupaten Sorong sebagai kabupaten tertua yang menghasilkan beberapa kabupaten kota di wilayah Sorong Raya. Selain itu, lahan di kabupaten tersebut juga masih sangat luas. Ya, kalau dari beliau-beliau pengusung ibu kota provinsi Papua Barat itu mengusulkan kota Sorong. Dari kami para pejabat yang sekarang, pejabat gubernur, wali kota, kabupaten dan juga seluruh bupati di Sorong Raya itu ya semua mendukung untuk di kabupaten karena satu lahannya masih sangat signifikan. Yang kedua, di daerah Sorong itu OAP-nya masih dominasi. Kabupaten ya, maksudnya di kabupaten. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Sorong sudah menyiapkan lahan sekitar 500 hektar untuk pembentukan fasilitas pendukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dukungan juga datang dari masyarakat melalui tokoh adat, agama dan perempuan, dan juga pemuda, serta semua bentuk dukungan tersebut dilampirkan dalam naskah akademik. Diharapkan pembentukan Papua Barat Daya dapat segera terbentuk. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, memasuki bulan Oktober, Gereja Protestan Indonesia di Papua dalam bulan pelayanan Oktober 2022 mengeluarkan tema-tema pelayanan, yaitu pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani sebagai hamba juga harus mau dikritik dan menerima nasihat. Mencari pemimpin yang melayani merupakan sebuah rangkaian tema pelayanan di bulan Oktober oleh Gereja Protestan Indonesia di Papua. Pendeta Ruben Rewasan dalam khotbahnya di depan umat GPI Papua mengatakan, tema bulanan dan mingguan GPI Papua di bulan Oktober adalah pemimpin yang melayani. Karakter atau tipe pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau turun atau hadir sebagai hamba atau jongos. Pemimpin yang melayani. Kenapa dikatakan Kristen Bapak ini? Karena yang pertama, kalau kita hayati dengan baik, tema mingguan ini berisi sebuah koreksi yang bisa jadi mempertanyakan sampai sejauh mana kepemimpinan kita. Kepemimpinan itu secara luas juga melingkupi kepemimpinan di masyarakat, kepemimpinan dalam keluarga, dan semua orang adalah pemimpin. Minimal kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Pendeta Rewasan lebih lanjut mengatakan bahwa pemimpin yang melayani juga harus menjadi pemimpin yang mau menerima masukan dan kritikan. Oleh Deborah, seorang perempuan, katakanlah level dalam budaya yang begitu rendah, tapi dia mau mendengarkan. Ini jadi bagian untuk kita juga bahwa sebetulnya seorang pemimpin yang melayani dia mau diberikan nasihat. Ya, nasihat itu sebetulnya pada dikritik itu adalah bagian dari ilmu. Kadang-kadang orang alergi dengan, apalagi kalau sudah menduduki jabatan yang puncak, kepemimpinan puncak itu diberikan kritik itu biasa tersinggung. Dari Kabupaten Fak-Fak Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam memeriahkan bulan Bakti Gotong Royong menyongsong hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-124 tahun dan mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bapenda Kabupaten Manokwari hari ini resmi gelar Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Manokwari yang berlangsung mulai hari ini Senin 10 Oktober 2022 dalam rangka memeriahkan bulan bakti gotong royong menyongsong HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. PLT Kadis Bapenda dalam sambutannya pada kesempatan tersebut menyampaikan, Pekan Pembayaran Pajak yang akan berlangsung hingga 17 Oktober merupakan kegiatan yang pertama dilakukan guna memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari. Selain itu juga untuk meningkatkan pajak daerah. Selain Pekan Pembayaran Pajak PBB, Bapenda juga telah melakukan gebiar pembayaran pajak di 2 distrik di Kabupaten Manokwari. Selain tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak, terutama dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat wajib pajak PBB melalui gebiar Pekan Pembayaran PBB P2. Dalam rangka bulan bakti gotong royong HUT Kota Manokwari, Bapenda telah melakukan pelayanan pembayaran pajak PBB P2 dan retribusi sampah di 2 distrik dan 9 kelurahan, yaitu distrik Manokwari Barat sebanyak 7 kelurahan dan distrik Manokwari Selatan sebanyak 2 kelurahan. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo yang hadir membuka Pekan Pembayaran Pajak PBB dalam sambutannya menyampaikan, Pekan Pembayaran Pajak merupakan momen yang tepat guna dalam rangka mendorong ketaatan warga Manokwari akan pentingnya pembayaran pajak. Pekan Panutan ini dilaksanakan sebagai momentum yang tepat guna mendorong meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya ketaatan membayar pajak secara tepat waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo. Para warga masyarakat yang telah lunas, saya sampaikan terima kasih atas ketaatan masyarakat yang baik dalam membayar pajak ini. Hendaknya harus terus ditumbuh kembangkan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi para wajib pajak yang lainnya. Pembukaan Pekan Pembayaran Pajak selain ditandai dengan penabuhan TIFA oleh Bupati Hermus Indo, Bupati juga secara pribadi melakukan pembayaran pajak PBB tahun 2022. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari menyerahkan akta pernikahan kepada 45 pasangan suami istri. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari menyerahkan akte pernikahan kepada 45 pasangan suami istri yang merupakan pegawai honorer di lingkup Pemda Manokwari dan juga masyarakat. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan apa yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari merupakan bukti nyata dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Manokwari. Sebab menjalankan program pembangunan di Kabupaten Manokwari bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun seluruh elemen masyarakat ikut bertanggung jawab. Saya melihat bahwa hari ini Dharma Wanita berperan, PKK berperan, dan juga KOW berperan. Ini hal yang luar biasa, ya, bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan ini sudah dibagi dan tidak hanya menjadi tanggung jawab semata oleh kami yang memakai baju kaki dan memiliki posisi sebagai bupati, wakil bupati, sekda, dan juga kepala dinas. Tapi prinsip partisipasi ini milik kita semua. Nah, karena itulah kemudian pada kesempatan ini saya mengapresiasi ya Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari yang tentu mengisi kegiatan bulan bakti ini dengan kegiatan pencatatan pernikahan dan juga penyerahan dokumen kependudukan lainnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Penyerahan akte pernikahan kepada 45 pasangan suami istri berlangsung di ruang Sasana Karya kantor Bupati Manokwari dan diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Dengan diterimanya akte pernikahan, Bupati juga menyampaikan apa yang diterima oleh 45 pasangan suami istri merupakan bentuk dari perilaku warga negara yang taat akan peraturan negara.
Satu upaya pemerintah untuk mengatasi keanekaragaman, menciptakan kesatuan hukum bagi masyarakat khususnya di bidang perkawinan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan di hadapan hukum. Dalam hal ini, hak atas pengakuan warga negara yang merupakan salah satu jati diri warga negara yang telah dicatat kewarganegaraannya baik perkawinan pencatatan sipil di hari ini telah dicatat resmi oleh pemerintah dan telah terdaftar di database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA. Bupati juga berharap dengan adanya pencatatan akta pernikahan yang diikuti oleh 45 pasangan suami istri dapat menjadi inspirasi bagi pasangan suami istri lainnya di Kabupaten Manokwari yang belum melakukan pencatatan pernikahan secara sipil dapat ikut melakukan pernikahan catatan sipil. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi para pemuda, Persekutuan Anak Muda PAM GKI Bukit Saitun Makobrimob menggelar kegiatan pelatihan multimedia yang berlangsung di Gedung Gereja pada Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Pelatihan yang berlangsung selama 1 hari itu melibatkan 1 orang editor televisi di Manokwari, serta dihadiri belasan pemuda dan unsur-unsur lain di dalam jemaat. Kegiatan sebelumnya diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Koordinator Pendidikan dalam Jemaat GKI Bukit Saitun Makobrimob Jalan Baru. Koordinator Urusan Pendidikan Jemaat GKI Bukit Saitun Anton Mandowen berharap pelatihan yang disponsori oleh unsur Persekutuan Anak Muda PAM Bukit Saitun sangat bermanfaat, sehingga lewat pelatihan yang juga diikuti oleh unsur lain dalam jemaat dapat memperoleh bekal yang nantinya membantu warga jemaat dalam setiap ibadah maupun bisa menyampaikan informasi-informasi yang bisa dikembangkan setelah pelatihan ini dilakukan. Pendidikan Jemaat Bukit Saitun, kami berharap dengan pelatihan yang disponsori oleh teman-teman unsur PAM ini dapat memberikan kontribusi besar untuk jemaat dalam hal ini membantu kami dalam pelayanan. Terus digabung pelatihan ini, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan ini bisa diberi bekal untuk kemudian nanti itu membantu kami dalam pelayanan. Dalam setiap ibadah, mungkin informasi-informasi, kemudian hal-hal yang lain yang pada akhirnya juga akan berdampak pada kehidupan jemaat. Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari itu, pemateri memberikan materi berupa teori dan praktek bagi peserta tentang bagaimana cara pengambilan gambar hingga proses editing dengan mempelajari aplikasi khusus mengedit video. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara menyambut HUT TK Happy Holy Kids Manokwari yang ke-9 tahun. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan, salah satunya lomba fashion show bagi anak PAUD, SD, SMP, dan SMA di Manokwari. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kepercayaan diri pada anak-anak. Seperti kegiatan lomba fashion show yang diselenggarakan oleh Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari, penuh dengan keseruan dan tawa menjadi warna dalam lomba yang berlangsung pada Sabtu 8 Oktober 2022 kemarin. Lomba fashion show diikuti oleh peserta didik dari Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids dan sejumlah PAUD Taman Kanak-Kanak di dalam kota Manokwari, maupun peserta dari tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA. Ketua Yayasan Pesat Manokwari Max Tiweri mengatakan, lomba fashion show yang diselenggarakan ini bertujuan untuk bagaimana melatih anak-anak agar lebih percaya diri, berani, dan bisa mengekspresikan talenta dan bakat mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya fashion show. Max menyebutkan hasil daripada pemenang lomba akan diumumkan pada puncak HUT Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids pada tanggal 15 Oktober 2022 mendatang. Jadi Tuhan, ini untuk bagaimana melatih anak-anak kita untuk percaya diri, berani, dan
bisa mengekspresikan talenta atau bakat mereka pada kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah fashion show. Salah satu dewan juri lomba fashion show, Toto Iswanto, mengatakan yang pertama dinilai pada lomba ini yaitu catwalk, bagaimana cara jalan ke panggung. Kemudian busananya pun harus sesuai dengan 4 kriteria yang sudah ditentukan juri. Untuk taman kanak-kanak, kriteria penilaian yaitu menggunakan busana kasual, SD kriteria busana batik, SMP busana pesta, dan SMA sendiri memilih kriteria busana casual. Lebih lanjut, Toto Iswanto mengatakan dari 40 peserta tingkat taman kanak-kanak yang mengikuti lomba fashion show, yang diambil masuk nominasi sebanyak 20 orang. Sementara tingkat SD 7 orang, SMP 7 orang, dan tingkat SMA yang masuk nominasi pemenang ada 7 orang peserta. Yang 9, saya dipercaya untuk menjadi juri menilai lomba fashion show yang mereka adakan. Ada tingkatan untuk kategori TK, kategori SD, SMP, dan SMA. Di mana yang kami nilai yang pertama yaitu catwalk, bagaimana cara adik-adik itu berjalan ke panggung. Kemudian yang dinilai busana sesuai dengan kriteria. Di sini ada 4 kriteria. Untuk TK itu busana casual, SD itu busana pesta kombinasi batik, kemudian SMP itu busana pesta, dan untuk SD SMA sendiri dia busana casual, sporty. Kegiatan ini pun diharapkan bisa terus dilaksanakan guna mengembangkan kreativitas maupun keberanian dan bakat anak-anak sejak usia dini. Natalindo Kerawaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 10 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.